Sementara itu pemirsa, banjir bandang menerjang desa Wangandowo, Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu malam. Puluhan rumah rusak parah dan 2 orang meninggal dunia akibat terseret arus banjir. Allah, banjir. Banjir. Naik atap. Inilah detik-detik banjir bandang yang melanda Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu malam yang sempat terekam kamera warga. Puluhan rumah, 2 musola dan bangunan sekolah serta sebuah jembatan rusak akibat musibah banjir yang berlangsung selama sekitar 1 jam tersebut. Sebuah mobil dan sejumlah sepeda motor juga turut hanyut terseret arus banjir. 2 korban yakni ibu dan anak meninggal dunia akibat peristiwa ini. Keduanya adalah Wasilah 36 tahun dan Siva 10 tahun, warga desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Ironisnya banjir bandang ini disebabkan oleh jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang berada di sekitar lokasi. Tanggul yang terbuat dari tanah merah tersebut tak mampu menahan debit air akibat curah hujan yang tinggi. Jam 7, kita jam 7 air dari bendungan proyek yang penampungan limbah nantinya itu jebol itu tanggulnya karena belum ada penanganan yang bagus, Pak. Sementara berdasarkan laporan itu dampak kejadian menyebabkan satu jembatan rusak, gedung TK rusak, 2 musola rusak, 2 rumah hanyut, 20 rumah rusak berat dan 50 rumah rusak. Ada korban jiwa malam hari ini 2 orang. Akibat peristiwa ini puluhan warga masih diungsikan di balai desa setempat mengantisipasi datangnya hujan susulan. Petugas gabungan rencananya akan melakukan kerja bakti untuk membersihkan puing-puing akibat banjir pada Kamis pagi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, kita berharap segera ditanggulangi ya itu ya. Betul. Tanggul-tanggul yang masih belum diselesaikan. Karena ini hujan masih akan terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ini semoga saja tidak menyebabkan banjir susulan seperti saat ini. Ini informasi berikut ini juga seputar dengan banjir, pemirsa. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, banjir terjadi dan membuat jalan Pantura Kaligawe Semarang tergenang banjir. Arus lalu lintas tersendat karena kendaraan harus melewati banjir dengan ketinggian hingga 50 cm. Akibat hujan deras, banjir melanda jalan Pantura Kaligawe Semarang dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Bahkan tidak sedikit kendaraan truk yang mogok karena tidak mampu melewati banjir yang cukup tinggi tersebut. Petugas kepolisian dan warga sekitar turut serta membantu mendorong mobil yang mogok. Tingginya air dan banyaknya lubang di jalan membuat kemacetan panjang. Seringnya banjir di Jalan Raya Kaligawe dikeluhkan para pengendara. Mereka berharap ada perbaikan yang permanen. Harapannya ya lancar loh kan. Ini terus yang susah. Kalau hujan banjir. Terus di BBM ya. Harusnya cukup jadikan hukum. Akibat banjir, pihak kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas. Untuk mengatasi kemacetan yang akibat dari dampak genangan air di Jalan Kaligawe. Jadi Lantas Polres itu sudah melakukan kegiatan rekayasa arus lalu lintas yang dari arah Demak menuju Semarang dialihkan di Jalan Kolper Mungkini sehingga tidak terjadi penumpukan arus di jalan. Hujan lebat yang terjadi sejak Rabu siang membuat beberapa titik di Kota Semarang terendam banjir, mulai dari Kelurahan Mukaharjo, Kelurahan Tambakrejo, Sambirjo, Kerobokan, serta Kelurahan Kudu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mahendra, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Semarang dan Pekalongan, kita sudah terhubung bersama Wisnu Wardana di Stasiun Semarang Tawang dan juga Suryono Soekarno di Desa Wangandowo, Pekalongan, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas.
Selamat selamat pagi. Mas Gede sama Mbak Ita. Ya, ini kita menuju ke Semarang terlebih dahulu mungkin ya. Ini ada di stasiun ya ini ya Mas ya. Ini bagaimana kondisi stasiun saat ini Mas dengan kondisi banjir yang seperti terlihat di belakang Anda ini? Stasiun Tawang ya, pintu utama gedung Stasiun Tawang yang saat ini sementara tidak digunakan. Ya. Jadi pihak Stasiun Tawang mulai dari tadi pagi sedikitnya telah melakukan 14 kali pembatalan. Jadi 4 pembatalan dan 10 kali jadwal dialihkan ke Stasiun Semarang Poncol. Karena kondisi air saat ini mencapai mulai dari 30 cm hingga 1 meter bahkan di area halaman Stasiun Tawang ini, Gede. Baik, kita beralih ke lokasi yang satunya. Halo? Halo. Ya, masih dengan Wisnu mungkin ya. Oh iya, masih dengan Mas Wisnu, kalau Anda lihat saat ini, lalu bagaimana dengan para penumpang kereta api yang sudah membeli tiket itu seperti apa ya penanganannya? Hingga saat ini masih ada penumpang-penumpang yang menunggu kepastian jadwal keberangkatan. Oleh karena itu, jadwal yang belum ditentukan kapan ini masih dalam pengumuman dari pihak dari Daop 4 Semarang. Begitu. Baik, kita beralih ke Pekalongan. Mas Suryono. Mas Suryono, Mas, bisa dijelaskan di belakang Anda tuh terlihat sepertinya ramai begitu ya? Iya, apa yang sedang mereka lakukan? Baik, Mbak Ita, Mas Gede, banjir bandang di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Wangendowo, Kecamatan Bojong ini terjadi kemarin sore, sejak sore hingga malam. Dan sebenarnya sejak sekitar akhir maghrib itu sudah diketahui, namun dari perusahaan tidak memberitakan pada warga sehingga banjir bertambah parah. 2 orang ini sedang di rumah kemudian hanyut dan baru ketemu sekitar pukul 11 malam. Di belakang saya ini sekarang warga sedang membersihkan puing-puing atau membersihkan lumpur. Bisa saya gambarkan kepada Anda kondisi warga saat ini sedang membersihkan lumpur ini. Bentar. Iya. Nah, mohon maaf ini ada kondisi saat ini pembersihan warga lagi dilakukan. Iya, kami bisa melihat. Wah. Melihat, ya. Masuk ke dalam rumah ya, Mas ya? Ya, ke dalam rumah. Kemudian ada juga dari pemadam kebakaran yang mulai membersihkan lokasi. Lumpur masih sangat menggenangi lokasi ini. Sangat menyulitkan untuk dibersihkan. Rumah-rumah warga juga masih rusak parah. Ada beberapa warga yang mulai mengunjungi lokasi ini untuk melihat rumahnya kembali. Namun mereka kesulitan untuk menempati rumah lagi karena seperti saya perlihatkan ini rumahnya ini rusak dan nggak bisa ditempati lagi. Saat ini sekitar 50-an warga masih mengungsi di beberapa lokasi. Satu di rumah Pak Sekdes, kemudian di balai desa dan juga di sekolahan. Kondisi mereka memang kesulitan bahan makanan, baju, kemudian obat-obatan serta juga minuman karena air minum juga cukup minim dan akses ke sini tertutup lumpur seperti di belakang saya ini sehingga menyulitkan untuk jalan, bahkan untuk melintas juga harus hati-hati karena rawan untuk terpeleset. Lokasi ini berada sekitar 50 meter dari lokasi perusahaan tersebut yang ada reservoir atau penampungan air yang jebol. Sampai saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan karena perusahaan ini memang belum beroperasi, tapi perusahaan ini sudah melakukan ada penampungan air sehingga kemudian jebol tersebut dan beberapa polisi juga membantu membersihkan, aparat TNI Polri juga bahkan dari Polda juga datang, Kapolda datang untuk memantau langsung karena ini bukan bencana alam namun jebolnya tanggul dari perusahaan tersebut. Begitu Mas Gede. Iya, Mas Suryono, apakah ini memang kuat dugaan bahwa banjir ini benar-benar disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh pabrik sepatu ini? Betul. Kampung ini berada di bawah tanggul atau sekitar kurang lebih 20-30 meter di bawah permukaan tanggul ini. Perusahaan tersebut berada di atas bukit. Ini dengan ketinggian sekitar 30 meter itu
ada tampungan air kurang lebih sekitar 200.000 sampai 500.000 meter kubik, dan kemarin sekitar 4-3 hari ini hujan lebat sehingga tampungan ini kesulitan untuk menampung jumlah debit air, maka tanggul tidak kuat, kemudian meluber, dan tanah merah yang menjadi tanggul utama ini tidak bisa menampung sehingga jebol dan menerjang rumah pemukiman warga. Dan tidak ada pemberitahuan kepada warga sebelumnya sehingga terjadi korban tersebut. Demikian, Mbak. Mas Suryono, Mas Suryono, itu terjadinya tanggul jebol itu akibat perusahaan tersebut sudah ada belum dari pihak perusahaan yang turun tangan untuk mengatasi hal tersebut, dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari mereka bahwa ada tanggul yang jebol di sana yang tidak bisa menampung debit air? Sampai saat ini pihak perusahaan masih belum berikan klarifikasi. Dari aparat keamanan masih berusaha untuk menghubungi, namun belum ada keterangan resmi bagaimana untuk upaya menangani hal tersebut. Mengingat lokasi itu masih menjadi membahayakan karena hujan masih sering turun dan debit air juga cukup tinggi sehingga membahayakan jika terjadi banjir susulan atau banjir bandang susulan. Mengingat lokasi ini cukup dekat dengan perusahaan dan pemukiman padat penduduk, Mbak. Iya, baik, terima kasih Mas Suryono atas informasinya dari Pekalongan ya. Dan juga sebelumnya ada Mas Wisnu Wardana dari stasiun Semarang, Tawang, Semarang. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman. Jaga kesehatan. Ya, kesehatan selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya pemirsa, tidak hanya di Semarang maksud kami dan Pekalongan, intensitas hujan yang tinggi juga membuat sejumlah daerah, ini Ica dan pemirsa, juga mengalami banjir seperti yang terjadi di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ya, sedangkan 5 orang meninggal dunia akibat banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Usai hujan dengan intensitas tinggi sepanjang Selasa kemarin, kini jalan utama di Kabupaten Sampang terendam banjir mencapai setengah hingga 1 meter. Banjir ini merupakan banjir kiriman dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Robatal, Kecamatan Kedungdung, dan Karangpenang. Bukan hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga melumpuhkan jalan utama, seperti Jalan Trunojoyo, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Imam Bonjol. Sementara itu, banjir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah semakin meluas. BPBD Kota Palangkaraya mengungkap banjir kini merendam 2.613 rumah di 18 kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabanggau, dan Kecamatan Bukit Batu. Sedangkan 17.965 jiwa terdampak banjir. Korban jiwa akibat banjir di Palangkaraya pun bertambah 1 orang, menjadi 5 orang meninggal dunia. Nah, ada 2.613 rumah yang tergenang pada saat ini dengan jumlah jiwa sekitar 17.965. Jumlah korbannya Pak ada berapa? Untuk korban jiwa ada 5 orang. 5 orang, berarti tambah 1 Pak ya? Banjir di Palangkaraya sudah berlangsung sejak Sabtu lalu. Penyebabnya ialah intensitas hujan tinggi serta meluapnya aliran sungai Kayahan, Sungai Ruangan, dan Sungai Sabangau. Tim Liputan iNews melaporkan.